Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, kali ini ustazah akan menjelaskan tentang proyek yang akan kita lakukan sepanjang bulan Agustus. Pastinya kalian udah tahu kan judulnya? Ya, judul proyek kita kali ini adalah Kaulah Kangkung Hatiku. Nah, di sini juga ada core project timeline kita mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020. Untuk project pertama akan kita lakukan pada bulan Agustus. Sekarang kita masuk ke project plan-nya. Jadi project Kaulah Kangkung Hatiku anak-anak ustazah tidak hanya dilakukan oleh kelas 4 saja, tapi juga dilakukan oleh kelas 5 dan kelas 6 SDIT Nurul Azmi Medan. Nanti kita juga akan membahas tentang latar belakang masalah, tujuan, persiapan, sampai pada tahap eksekusinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke latar belakang masalahnya. Isu yang berkembang. Tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica Forks merupakan tanaman yang sudah dikenal oleh masyarakat dan banyak dijumpai di Indonesia. Hal ini dikarenakan langkah penanaman tanaman kangkung yang sangat mudah serta perawatannya yang sangat gampang. Selain itu, tanaman kangkung juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita, anak-anak ustazah. Namun, kali ini budidaya tanaman kangkung akan ditanam di tempat atau di wadah yang sangat unik. Penasaran kan? Ya, kita akan menanamnya di dalam pot yang berbahan dasar dari popok bekas bayi. Kemudian berdasarkan riset World Bank 2017, popok sekali pakai adalah penyumbang limbah terbesar kedua di dunia, di mana material diapers terbuat dari bahan sintetik buatan yang memerlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk terurai. Oleh karena itu, proyek Kaulah Kangkung Hatiku secara tidak langsung kita akan turut berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi dari sampah. Kemudian, apa sih keterkaitan proyek ini dengan visi sekolah, Ustazah? Baik, keterkaitannya adalah menanamkan sikap berani, menumbuhkan rasa tanggung jawab, cerdas dalam berpikir, dan mengeksekusinya dalam tindakan. Proyek ini juga sebagai implementasi dari pembiasaan akhlakul karimah, mengembangkan kreativitas, serta mengumpulkan data melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk serapan K13, proyek ini juga berhubungan dengan tematik 3 pada kelas 4, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Juga berhubungan dengan tematik 8 pada kelas 5, yaitu lingkungan sahabat kita. Kemudian berhubungan juga dengan tematik 9 pada kelas 5, yaitu benda-benda di sekitar kita. Kemudian tematik 1 di kelas 6, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian tematik 5 di kelas 6, yaitu wirausaha. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tujuannya. Jadi tujuan proyek kita kali ini adalah tujuan umumnya yaitu menyelamatkan bumi dari pencemaran limbah anorganik popok bekas bayi. Kemudian membentuk kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi antara alam dan keluarga. Yang ketiga, menciptakan peluang bisnis atau usaha di masa pandemik COVID-19. Kemudian tujuan edukasinya yaitu melatih motorik, belajar serta menciptakan memori anak. Membentuk kesabaran, rasa tanggung jawab, percaya diri, dan kreativitas anak. Membiasakan anak mencoba makanan sehat sejak dini. Membangun kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Baik, sekarang kita akan masuk kepada persiapan alat dan bahan. Jadi anak-anak ustazah udah bisa lihat di sini, alat yang harus kita gunakan itu yang pertama masker, kedua sarung tangan, ketiga ember, yang keempat itu sendok semen, yang kelima pot plastik, yang keenam alat penyiram. Nah, untuk daftar bahannya, jadi anak-anak ustazah harus siapkan popok bekas pakai sebanyak 9 pitch. Yang kedua, semen 2 kilo, kemudian air secukupnya, kemudian jangan lupa biji atau bibit kangkungnya, kemudian tanah kompos setengah karung sudah cukup. Kemudian anak-anak ustazah juga siapkan cat untuk memperindah potnya. Nah, untuk prediksi pembiayaan, semen 2 kilo itu harganya sekitar Rp4.000. Untuk biji atau bibit kangkungnya itu sekitar 3.500.
Nah, untuk tanah kompos setengah karung itu harganya sekitar 5.000. Jadi jika ditotal harganya 12.500. Sekarang kita masuk pada pelaksanaan teknis pembuatan. Ya, itu langkah membuat potnya. Yang pertama, jadi anak-anak ustazah jangan lupa pakai masker dan sarung tangan. Karena apabila adonan semen itu terkena ke tangan anak-anak ustazah, maka akan kering dan terasa panas. Jadi hindari memegang langsung semen ya anak-anak ustazah. Gunakan sarung tangan. Kemudian siapkan popok bekasnya. Yang ketiga, cuci popok bekas dengan cara menyiram air agar terbentuk gel pada popok bekas. Setelah membentuk gel, kemudian keluarkan gelnya dari popok bekas itu. Setelah dikeluarkan gelnya, cuci kembali popoknya sampai benar-benar bersih. Setelah itu dijemur sampai kering. Nah, jika sudah kering, anak-anak ustazah sudah bisa siapkan semen dan tuang semen ke dalam wadah sembari tuang air secukupnya. Jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental. Kemudian, celupkan popok ke dalam adonan semen dan pastikan popok sudah terlumuri semen semua agar potnya itu kokoh anak-anak ustazah. Jadi pastikan popok bekasnya itu terendam ke dalam semennya, adonan semennya. Lalu siapkan pot yang sudah dilapisi plastik untuk mencetak potnya. Balut pot dengan popok hingga 3 kali. Jadi untuk pembuatan satu pot, anak-anak ustazah dibutuhkan 3 buah popok bekas. Nah, kemudian pelaksanaan teknis pembuatan yang selanjutnya itu setelah selesai dicetak, maka potnya harus dijemur selama 1 kali 24 jam. Jadi perhatikan cuaca anak-anak ustazah. Kalau tidak begitu panas, jadi anak-anak ustazah itu harus menjemurnya 2 hari sampai benar-benar kering. Setelah kering, kemudian keluarkan pot dari cetakannya dan bisa langsung dicat. Nah, kalau udah kering, anak-anak ustazah boleh langsung memberi catnya. Terserah mau warna apa. Baik, sekarang kita masuk ke langkah penanaman bibit kangkung. Yang pertama, anak-anak ustazah rendam bibit kangkung selama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah bibit pecah. Setelah itu perhatikan bibit yang direndam. Jika selama merendam ada bibit yang mengambang, berarti itu bibit yang tidak bagus. Jadi anak-anak ustazah boleh membuang bibit tersebut. Nah, yang kedua, setelah direndam, bibit sudah bisa langsung disemai ke tanah. Jangan lupa sebelum menyemai, siapkan dulu di dalam potnya itu isi tanah secukupnya. Kemudian, jangan lupa juga kalian harus selalu memeriksa kelembapan tanahnya agar pertumbuhan kangkungnya cepat dan mudah. Nah, langkah penanaman bibit kangkung selanjutnya, setelah potnya diberi tanah, maka beri sedikit lubang pada tanah yang sudah ada di pot dengan jari sekitar 9 lubang dalam satu pot. Jadi tidak boleh juga terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak anak-anak ustazah. Jadi dan untuk satu pot itu kalian bisa membuat secukupnya lah bibit kangkungnya. Kemudian untuk satu lubang kalian bisa memasukkan 2 butir bibit kangkung. Lalu taburi sedikit tanah lagi di atasnya. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti itu akan memperlambat pertumbuhan kangkung. Nah, yang kelima, lakukan penyiraman bibit sehari 2 kali di pagi hari dan sore hari. Nah, ini juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan kangkung. Nah, kalian bisa melihat ini tahap demi tahap dari proses pertumbuhan kangkung. Yang pertama penyemaian. Gambar yang kedua, bibitnya sudah mulai pecah dan mengeluarkan daun. Yang ketiga, sudah terlihat batangnya dan sudah sedikit tinggi. Yang keempat, daunnya semakin lebat. Yang kelima, kita sudah bisa panen. Dan selanjutnya sudah bisa dimasak anak-anak ustazah dan dibagikan ke tetangga. Baik, sekarang kita masuk ke dokumentasi dan laporan.
Nah, setiap kegiatan proyek berupa foto dan keterangan harus dikirim melalui aplikasi Trello secara bertahap setiap hari. Baik. Penjelasan untuk proyek Kaulah Kangkung Hatiku cukup sampai di sini anak-anak ustazah. Jadi selamat mencoba dan tetap semangat. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.